Ini yang paling terakhir. Terima kasih Bu Ketua, sahabat sekalian anggota Komisi 6, Bapak Menteri, Pak Wamen dan Ses PLT, Ses Sekretaris Sekjen dan seluruh staf. Pak Menteri, tadi sudah banyak kawan-kawan saya menyampaikan pendapat. Itu wujud kepedulian, berbicara dengan hati dan rasa. Saya bangga sebagai penggiat dan pemikir koperasi atas kepedulian teman-teman anggota komisi. Pak Menteri, seluruh penggiat koperasi dan UKM rakyat Indonesia harus mensyukuri lahirnya seorang pemimpin Pak Prabowo yang sadar akan ekonomi konstitusi. 89 tahun kita merdeka, kemiskinan masih tinggi, pengangguran masih banyak, stunting di mana-mana, karena tidak kita melaksanakan ekonomi konstitusi. Pak Menteri, bangsa ini selama ini, saya mau maaf sama sekalian, saya punya pengalaman panjang di koperasi. Tahun 80 saya sudah manajer Kaudi, lanjut ke Puskut, jadi ketua umum Induk Kaudi, ya, jadi bangga kontestasi, sampai ketua Indukopin, presiden Koperasi Asia, dan vice presiden ICI, 60 negara anggotanya. Jadi sudah pernah menjadi presiden koperasi dunia Asia Pasifik. Kita memandang koperasi selama ini harusnya tidak dipandang sebagai sebuah sistem ekonomi saja, tapi harus dipandang sebagai sistem ekonomi dan sistem nilai. Kenapa? Dalam koperasi sama dengan nilai dari membangun sebuah negara. Ada nilai kesetaraan, ada nilai keadilan, ada nilai solidaritas, dan yang paling penting adalah ada nilai kesejahteraan sosial, kesejahteraan bersama. Itu nilai dalam koperasi yang tidak dimiliki oleh swasta. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, Pak Menteri harus mendorong untuk melakukan surat keputusan bersama dengan Menteri Perdagangan dalam hal distribusi. Selama ini alokasi ekonomi kita di bidang perdagangan itu tercipta ketidakadilan untuk koperasi. Misalnya impor hortikultura, Bapak bisa cek. Impor hortikultura misalnya, berapa banyak koperasi yang bergerak di situ? 99% mungkin ikut swasta. Sekarang ada program Pak Presiden ketahanan pangan. Makan gizi gratis, bergizi gratis. Ini akan menggerakkan ekonomi rakyat. Tapi kalau tidak ada keberpihakan dalam alokasi ekonomi terhadap objek usaha tersebut, maka koperasi tetap akan seperti sekarang. Oleh karena itu juga Bapak harus melakukan SKB dengan Menteri Pertanian. Impor sapi, impor susu, pengadaan sapi perah, dan sebagainya. Itu harus melibatkan koperasi. Dan ini adalah sesuai dengan TAP MPR yang Bapak kutip, yang tadi Marike telah menyampaikan dengan secara gamblang. Ya. Nah, kemudian dengan perdagangan, distribusi pupuk misalnya Pak Menteri, itu harus dilakukan redistribusi. Maksud saya dalam hal tata niaganya. Di zaman Orde Baru, suka tidak suka, itu tata niaga yang paling benar, kan itu sesuai dengan pasal 33 ayat 1. Itu. Nah, oleh karena itu, misalnya pupuk. Saya setuju dengan Pak Hilmi tadi, mungkin Pak Menteri harus sempurnakan sedikit ya untuk program prioritas. Jadi bukan hanya pengadaan penyaluran pupuk, tapi pengadaan dan penyaluran saprodi. Udah lengkap itu. Kalau secara produksi di situ ada pupuk, di situ ada obatan, di situ ada benih. Itu. Kemudian pengadaan gabah dan beras. Pengadaan dan penyaluran gabah beras. Ya saya 25 tahun ngurus KUD Pak, ngurus petani, jadi alhamdulillah bisa paham betul. Nah, kemudian pengadaan dan penyalurannya. Dengan adanya pengadaan maka dia juga bisa bergerak di bidang produsen, di bidang pabrikan. Tidak hanya pada penyaluran pupuk saja. Itu saran Pak Menteri sebagai sebuah penyempurnaan. Kemudian kenapa peran koperasi dan PDB kita hanya 6% dibanding Korea Selatan 20%. Saya pernah meninjau koperasi pertanian di Taichung tahun 90-an. Saya pernah meninjau koperasi perikanan di Denmark, ya, dan koperasi pangan di Taichung itu. Ini negara liberal Pak, kapitalis. Tapi mereka punya kebijakan keberpihakan terhadap koperasi. Itu di Korea Pak, seluruh nelayan ikannya itu seluruhnya dengan keputusan presiden itu masuk kepada sebuah mall ikan, ya. Kemudian dari situ didistribusikan kepada seluruh masyarakat Korea. Begitu juga perikanan di Denmark, begitu juga koperasi pertanian di Taichung, itu integrated Pak. Dan itu dilakukan dengan sebuah keputusan dari pemerintah. Nah kita ada undang-undangnya Pak.
Udah 45, ada tap MPR. Nah ini Pak Menteri kerjakan ini luar biasa, karena Pak Prabowo sekarang itu betul-betul turunan dari bapaknya, bergerak kepada orientasi kepada ekonomi. Kita harus bangga dan berterima kasih dan bersyukur itu. Nah ini kesempatan luar biasa kepada Pak Menteri. Nah oleh karena itu Pak Menteri, Kementerian Koperasi masuk di Menko Pemberdayaan Masyarakat. Ini keliru besar Pak. Keliru besar. Koperasi itu adalah perekonomian. Di dalam perekonomian ada pemberdayaan masyarakat. Karena untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tapi bukan di dalam pemberdayaan itu ada ekonomi. Oleh karena itu harus meyakini bahwa Presiden harus kepada Menko Perekonomian. Karena ini ada pandangan nanti yang perspektif pemikiran yang tidak bagus Pak. Nah, pasal 33 saya diawali dengan kata-kata perekonomian. Disusun sebagai usaha bersama berdasarkan ajas kekeluargaan. Bangun usaha yang sudah itu adalah koperasi. TAP MPR-nya juga 16 tentang pelatihan edukasi mengatakan koperasi pilar utama ekonomi nasional. Harus diberi ruang, diberi perlindungan. Ini perekonomian Pak, bukan pemberdayaan masyarakat. Keliru besar itu Pak Menteri. Oleh karena itu, yang kedua adalah harus segera Bapak mengimplementasi daripada status kementerian. Jangan di level 3 Pak. Level 2. Nah kalau level 2 Ibu Ketua dan sahabat sekalian, kita bisa menyetujui anggaran 2,1 triliun tadi karena naik ke strata 2 ya, ke klaster 2, bukan lagi klaster 3 seperti yang lalu. Kalau klaster 3 itu boleh ada boleh tidak ada itu. Nah sekarang sudah naik ke klaster 2, maka anggaran itu bisa kita setujui. Kenapa peran kita PDB 6%? Karena ketidakadilan alokasi ekonomi. Oleh karena itu kalau kita hendak meningkatkan, tidak bisa dilinearkan antara anggaran 2,1 dengan peran koperasi di PDB. Peran koperasi akan bisa meningkat dari 6% ke 20% ketika kita mampu mengatur alokasi ekonomi kita. Nah, oleh karena itu saya mendorong juga Pak Menteri untuk melakukan inisiasi adanya undang-undang perekonomian nasional. Kita belum pernah sejak Indonesia merdeka, kita belum pernah memiliki rancang bagu nasional yang berdasarkan daripada ekonomi Pancasila, ekonomi konstitusi, ekonomi gotong royong. Nah kalau Pak Menteri di periode ini bisa menginisiasi ini, maka ini hal yang luar biasa. Kemudian tadi ada pandangan tentang KUD yang di masa lalu itu adalah kapitalisasi dan konglomerat. Saya waktu ketemu Ingkut, anggota KUD 9.600 kurang lebih Indonesia. Tidak ada 10-20% yang tidak baik. 70-80% itu bagus Pak. Dan fakta menunjukkan boleh kita suka tidak suka, KUD lah yang membuat terciptanya swasembada beras di tahun 87. Itu KUD. Dan ketika ke 98 hanya koperasi yang menyelamatkan negara kita dari kebangkrutan. Pada saat itu sebelum Pak Harto mundur, boleh kita jejak digital ya, Menteri apa kita tidak mampu mengimpor beras 1 karung beras karena kita tidak punya cadangan untuk itu. Nah, kenapa kemudian negara tidak bangkrut? Karena koperasi yang merambah pasar-pasar nasional. Ketika konglomerat semua sudah terbang ke luar negeri. Dan saya pernah pansus BBI Pak Menteri pada waktu saya anggota DPR tahun 1999-2004 saya masuk BBI, utang daripada swasta konglomerat kurang lebih 300, itu 660 triliun diselesaikan oleh negara. Utang KUT kita kalau tidak salah Pak Sabadi waktu itu hanya 7 triliun, maksimal 17 triliun yang sampai hari ini belum dihapus. Ketidakadilan perlakuan terhadap ekonomi koperasi sangat tidak adil. Swasta 650 triliun diselesaikan oleh negara, kemudian utang KUT yang sudah kurang lebih 25 tahun belum diselesaikan. Dan di Kopin Pak Menteri sudah 2 kali ketemu Presiden Jokowi memperjuangkan ini. Alhamdulillah hari ini untuk utang lain KUR sudah dihapuskan dan UKM sudah dipisahkan, karena betul tadi UKM tidak boleh diserahkan dengan koperasi. Koperasi harus diserahkan dengan swasta. BUMN pun tidak bisa diserahkan dengan koperasi. Koperasi harus berdiri lebih tinggi dan lebih tegak di antara pelaku lain. Saya kira itu Pak Menteri, dan mohon undang-undang koperasi seperti aspirasi kawan-kawan untuk kita prioritaskan 100 hari ini. Saya belum masih di programnya. Dan undang-undang Cipta Karya Pak Menteri itu ada beberapa hal yang sangat merugikan pembangunan koperasi. Tadi kawan-kawan mengenai jumlah anggota. Undang Cipta Karya hanya 9 untuk membangun koperasi. Ini perlu kita batasi. Keterlambatan, hambatan pembangunan koperasi bukan terletak kepada
jumlah yang akan mendirikan. Kalau 9 itulah hadir koperasi simpan pinjam yang bersifat rentenir, yang berwatak rentenir. Yang terakhir Pak Menteri, ada 60 juta UKM. Itu adalah pasar Bapak untuk meningkatkan anggota masyarakat yang berkoperasi. Bapak harus juga melakukan kerjasama SKB dengan UKM. 60 juta ini hati-hati kita. 60 juta UKM ini tidak boleh dibina untuk menjadi pengusaha yang berwatak individualistik. Berbahaya bagi NKRI. Karena negara kita adalah negara demokrasi Pancasila, ekonomi gotong royong. Hati-hati nih Pak Menteri, jadi harus ada kerjasama antar koperasi. 60 juta wajib dibina oleh koperasi, wajib hadir negara membina, tapi diarahkan untuk mereka berkoperasi. Misalnya para pengrajin dibuatkan koperasi pengrajin, ya, pandai besi dan sebagainya, para petani, para peternak, ya, semua diarahkan menjadi dibina dari usaha kecil ke mikro ke kecil, kecil ke menengah dengan berkoperasi. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.